Jadi bahan diskusinya kan tadi paparan dari Saudara Akbar kan memberikan sebuah solusi bahwa Permen ATR itu kan dianggap bertentangan dengan PP 24 2016. Nah, ada rencananya untuk melakukan uji material lagi ke Mahkamah Agung. Mungkin pertanyaan saya itu bagaimana Saudara Akbar itu akan mengajukan uji material terkait dengan bagaimana Saudara Akbar nanti akan melakukan uji material terhadap Permen ATR 20 2016 dengan PP 24 2016. Sementara yang kita ketahui karena kewenangan Mahkamah Agung itu uji materialnya yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, sementara kalau itu kan tidak diatur dalam undang-undang. Nah, nanti bagaimana itu cara mengujinya, Saudara Akbar? Ya baik, Saudara Alpen. Seharusnya kan kita diskusi, tapi malah bertanya kepada saya loh. Masalahnya gini, kalau untuk masalah pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung itu tidak hanya undang-undang saja, ya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ini tidak hanya undang-undang saja, tetapi di bawah peraturan itu sesuai dengan hierarki yang ada diatur di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di situ kan ada hierarki peraturan perundang-undangannya. Jadi tidak hanya undang-undang saja. Kalau misalkan peraturan menteri ini memang diatur di dalam PP, tentuan di dalam PP nomor 24 tahun 2016 itu, di situ ada materi muatannya yang berbunyi ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan menteri. Jadi Mahkamah Agung berwenang untuk menguji hal yang demikian karena adanya Permen nomor 20 tahun 2018 itu memang ada perintah langsung dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 gitu. Berarti izin penegasannya, Saudara Akbar, berarti yang kalau judicial review ke Mahkamah Agung itu tidak hanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diuji dengan undang-undang, tetapi kita dapat juga melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diuji dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Seperti itu ya? Misalkan peraturan di bawah sesuai dengan hierarki yang ada diatur di dalam pasal 7 ayat 1. Misalkan kita menguji ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria lah. Misalnya ketentuan lebih lanjut diatur oleh PP. Sedangkan di dalam PP itu sendiri dalam menjalankan itu bertentangan dengan undang-undang itu bisa diuji gitu. Berarti besok itu kita rencananya akan melakukan uji material Permen ATR 20 2018 ini dengan apa, Bang Saudara Akbar? Dengan Gimana? PPK atau dengan UPA nanti di Mahkamah Agung? Kalau dari segi aturan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi peraturan perundang-undangannya itu sudah memenuhi persyaratan. Karena peraturan menteri itu diatur asal muasal dari peraturan menteri ini diatur oleh PP Nomor 24 Tahun 2016. Karena di situ ada materi muatan yang berbunyi ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan menteri ATR BPN. Memberikan delegasi kepada peraturan menteri. Maka dari itu peraturan menteri itu bisa diuji oleh PP nomor 24 tahun 2016 karena PP langsung memberikan delegasi itu kepada peraturan menteri. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Soal Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 itu kalau nggak salah udah diganti deh. Yang kedua tuh gini ya, aku mau tanya ya, sebentar aku mau tanya, jangan dipotong bentar. Soal pengangkatan PPAT itu kan, itu bukannya peraturan organisasi ya, gitu loh pertama. Terus kalau misalnya kenapa kalau aku sih menurutku sudut pandangku kenapa dibuat kayak gitu, soalnya kan ada dua kan di PPAT itu. PPAT lulusan sekolah pertanahan
sama yang PPAT yang dari notaris. Mungkin dibuat seperti ini biar nggak ada saingannya gitu loh. Paham nggak? Kan soalnya kan pengangkatan ini kalau nggak ada peraturannya kan jadi racu gitu loh. Kalau menurut pendapatku ya, tapi nggak tahu pendapat yang lain. Kalau menurutku sih seperti itu. Kenapa dibuat peraturan yang terbaru seperti ini gitu? Kalau pendapat saya, tapi nggak tahu juga kalau itu bertentangan dengan peraturan di atasnya soal pengangkatan PPAT. Tapi kalau menurutku sih itu sih biar nggak ada perancuan gitu loh antara PPAT lulusan sekolah pertanahan dengan PPAT yang notaris. Kalau menurut pendapat saya sih gitu. Nggak tahu pendapat yang lainnya seperti gimana gitu. Ya udah cuma gitu aja. Terima kasih. Terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu masih berlaku, Mbak. Karena di dalam undang-undang itu ada perubahan. Yang perubahan yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Lalu perubahan yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 ini tahun 2011 ini masih berlaku materi muatannya karena tidak mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, tapi hanya mengalami perubahan. Dan perubahan itu sudah perubahan yang pertama dan juga perubahan yang kedua. Sudah dilakukan perubahan. Tapi terkait materi muatan yang sudah saya sampaikan, materi muatan itu masih belum berubah. Masih di dalam peraturan pasal 7 ayat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lalu terkait masalah yang kebijakan PPAT, kebijakan IPAT dalam proses pengangkatan PPAT ini, tentu kita mengacu kepada dasarnya itu PP nomor 24 tahun 2016. Itu syarat kumulatifnya. Syarat kumulatif di dalam pertimbangan hukum putusan nomor 50 tahun 2018, dokumen yang diatur oleh peraturan menteri tentu harus sejalan dengan syarat kumulatif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Kalau misalnya di dalam syarat kumulatif itu 7, berarti dokumen pendukungnya bisa kemungkinan 7. Tidak ada dokumen lain gitu. Ini kan menjadi permasalahan, syaratnya 7, dokumennya bisa kemungkinan 12, 11 gitu. Itu yang menjadi permasalahan, termasuk salah satu materi muatannya peningkatan kualitas jabatan PPAT dan juga ketentuan magang di kantor pertanahan. Ketentuan magang ini kalau kita lihat di dalam PP nomor 24 tahun 2016 ini hanya 1 tahun di kantor PPAT. Sedangkan di peraturan di bawahnya yaitu peraturan menteri itu malah 6 bulan di BPN, 6 bulan di kantor PPAT. Justru kalau kita melihat secara gramatikal tentu berbeda jauh dengan apa yang diatur oleh PP nomor 24 tahun 2016 gitu. Kayaknya sih kedepannya tuh lama-lama tuh jadi PPAT harus sekolah pertanahan juga walaupun udah magister kenotariatan sepertinya. Daripada magang gitu loh, daripada kita magang kayak gitu selama 1 tahun kan, kalau sekolah di sekolah pertanahan cuma 6 bulan udah dapat selesai. Soalnya kalau aku sih lebih baik di ini aja. Ini kan pengurus baru IPAT kan baru kan. Ini kan pengurus IPAT kan baru kan. Enggak salah satu ALB perwakilan gitu diskusi sama yang pengurus barunya ini kayak gimana gitu loh, enaknya kayak seperti apa kayak gitu. Soalnya kayak gini kan ada suatu kerancuan gitu loh. Ada kan, kalau aku terus ada kerancuan gitu. Iya, kalau menurut saya yang Pak justru IPAT banyak notaris sama IPAT justru banyak yang dari banyak kerancuan juga Mbak terjadi di peraturan menterinya juga, ada kerancuan dengan PP-nya dan juga peraturan perkumpulannya juga yang dari organisasi pun mengalami kerancuan dengan peraturan menteri. Coba Mbak lihat itu surat keterangan magang yang dikeluarkan oleh peraturan perkumpulan IPAT dengan surat keterangan magang yang diatur oleh peraturan menteri. Pasti berbeda formatnya.
di situ aja sudah berbeda gitu, sudah mempunyai kebijakan masing-masing terkait masalah magang ini gitu. Dan justru formatnya juga di dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 itu formatnya berbeda dengan apa yang sudah diatur oleh Peraturan Perkumpulan Organisasi IPAD gitu. Banyak sekali kerancuan. Saya justru mendukung apa yang Mbak sampaikan tadi. Harusnya ada perwakilan dari ALB. Cuma sampai sekarang kan kita mengakomodir ALB ini sangat sulit sekali, Mbak. Karena justru ada sebagian ALB yang malah mendukung kebijakan apa yang sudah diikuti oleh organisasi dan juga peraturan menteri, dan ada juga yang kontra terhadap hal demikian gitu. Jadi kita agak susah Masalah nih. gini, masa bukannya aku menghina atau apa ya? Sebenarnya PPAT itu jabatan sendiri atau sebagai jabatan kayak penunjang notaris gitu loh. Satu, dulu kan hanya yang bisa membuat akta kan hanya notaris sendiri kan. Hanya notaris kan, pejabat satu-satunya. Tapi itu akhirnya jabatan notaris didegrasi 8 akta itu. Itu salah satu emang jabatan penunjang jabatan notaris atau jabatan terpilih seperti itu. Kalau misalnya bilang kayak gini, seharusnya dari kalau sebenarnya ini seharusnya kubu dari Kementerian ATR BPN sendiri juga harus tegas gitu loh. Kenapa kok dia dibuat kayak dual gini kayak gitu? Dia buka sekolah pertanahan sendiri itu. Nah, padahal dijelas-jelas yang berhak untuk membuat akta adalah notaris gitu loh. Kok misalnya Izin disalahkan menjawab siapa atau siapa, Ustaz. yang disalahkan dari awalnya ya kementerian sendiri gitu loh. Kenapa dia buka sekolah pertanahan sendiri dan itu bukan ikatan dinas kayak STAN. Dan sekolah pertanahan itu yang lulusan itu bisa membuka kantor PPAT minimal umur 21 tahun kayak gitu loh. Paham nggak maksudku kenapa Ya, kayak gitu? paham apa yang disampaikan. Mungkin ada rekan-rekan kita yang mau menjawab. Silakan Saudara Alpen. Kalau Iya, terima kasih. kalau bilang salah siapa dari awal ya salah kementerian sendiri gitu loh. Kenapa nggak bikin itu sebagai ikatan dinas seperti STAN atau Siapa yang bisa IPDN jawab? seperti Silakan Saudara Alpen menanggapi apa yang disampaikan oleh rekan kita. ada rembukan gitu. Seperti itu. Kalau kita ngomong ini salah siapa ya dari salah yang awal. Seperti kalau dia emang jabatan penunjang jabatan notaris, seharusnya nggak mau mengikuti aturan di notariat gitu loh. Kalau emang itu jabatan sendiri, seharusnya ada undang-undang sendiri. Dan kenapa kok ada sekolah lagi gitu loh? Kok kayak gini kan ada dualisme soal jabatan seperti ini gitu. Jadi gini Kak apa tadi itu Kak Gita ya. Jadi notaris dan PPAT itu merupakan dua jabatan yang berbeda dan diangkat dan peraturannya itu berbeda. Nah, misalnya pertanyaannya gini, tadi kan ada yang bertanya tadi di awal diskusi, kenapa PPAT itu harus magang di kantor BPN? Nah, jadi awal mula kemunculan jabatan PPAT itu karena adanya PP nomor 24 tahun 97 pendaftaran tanah. Bahwa di salah satu normanya itu memberikan kewenangan bahwa PPAT ini dibentuk untuk sebagai pejabat pembantu dalam proses pendaftaran tanah. Nah, jadi posisi PPAT memang sebenarnya untuk membantu BPN dalam proses pendaftaran tanah, dalam hal ini hanya mencakup meliputi pemeliharaan data. Nah, itu alasan mungkin kenapa PPAT itu perlu magang di BPN. Cuman yang menjadi persoalannya itu di PP terkait dengan jabatan PPAT itu mengatur bahwa magang hanya 1 tahun di kantor PPAT. Nah, tapi di dalam aturan pelaksana PP ini di Permen 20 2018 itu mengatur bahwa calon PPAT itu harus magang 6 bulan di kantor PPAT dan 6 bulan lagi di kantor BPN. Itu Nah, di sana yang terjadi magang itu kerancuan untuk norma. PPAT yang lulusan kenotariatan atau yang sama juga sama sekolah pertanahan juga harus magang? Pertanyaan saya seperti itu. Nah, gini Bu. Iya, PPAT itu ada 3 jenis. Yang pertama itu PPAT,
yang kemudian ada PPAT khusus, yang kemudian ada PPAT, Pengganti. ada satu lagi PPAT. Sementara. Apa? PPT sementara. Sementara. PPT Pak. sementara. Iya, PPAT sementara. Nah, kalau PPAT biasa itu dia harus magister kenotariatan, Bu. Harus lulusan magister kenotariatan sesuai dengan 2016. Kalau PPAT khusus itu merupakan PPAT khusus dari pihak BPN sendiri yang ditunjuk, itu ada SK-nya berjangka waktu. Itu Nah, bukan kemudian pejabat kalau BPN yang PPAT, jadi PPAT, tapi yang lulusan mereka itu bisa buka, ikut ujian gitu, bukan jadi PNS habis itu keluar jadi PPAT, enggak, tapi sekolah di sana lulus PPAT. Soalnya kemarin saya juga ditawari sama dosen saya gini, daripada kamu magang selama 1 tahun, kenapa kamu nggak coba sekolah pertahanan aja cuma 6 bulan, lulus dapat gelar terus ikut ujian gitu. Dia ngomong kayak gitu. Loh iya tak bisa, soalnya untuk sekolah notariatan ingin jadi PPAT tanpa magang tuh bisa sekolah lagi di sekolah pertanahan gitu selama 6 bulan aja kayak gitu. Terus dia bilang kalau lulusan sekolah pertanahan tuh kalau lulus bisa langsung ikut ujian, bisa jadi PPAT gitu, jadi tanpa harus ikut sekolah S1 hukum sama S2 notariatan gitu loh. Maksud saya tuh kalau misalnya ngomong soal magang atau dipermasalahkan, seharusnya pihak ATR BPN, pihak ALB sama pihak ini atau IPAT itu diskusi ini kedepannya seperti apa gitu loh. Soalnya kalau menurut pandangan saya ada dualisme seperti itu loh. Yang jelas yang mana kayak gitu. Bukan kita sok pinter atau gimana, tapi kan biar nggak ada berubah-ubah lagi kan kayak gini kan juga bingung juga gitu loh. ya mungkin itu pengetahuan ya Ibu bisa bagi lagi kami Bu gimana itu cara jadi PPAT hanya dengan kuliah 6 bulan, mungkin bisa dibagi ke kami biar kami juga ikut mencoba gitu Bu. Karena sependek pengetahuan kami itu prosedurnya tidak demikian gitu. Terima kasih atas waktunya Pak. Di sini nih saya tidak akan memperdebatkan tentang peningkatan kualitas, peningkatan jabatan. Di sini saya akan menggiring opini ke arah kebebasan finansial dan perlindungan hukum. Nah, gitu. Yang saya ingin tanyakan kepada Al-Qasar Akbar tadi Pak ya. Iya, Mas. Ini saya bertanya sekalian untuk diskusi Pak. Iya. Apakah ada feedback dari peningkatan kualitas atau jaminan dari organisasi dalam menjamin calon notaris atau calon PPAT dari segi ekonomi dan dalam perlindungan hukum? Mohon dicatat Pak. Ya udah saya catat nih Pak. Sorry Mas, Oke. mau nambah. Silakan Mas. Tunggu bentar Pak. Saya mau apa dulu Pak ya? Bentar Biar Bang selesaikan Apin. dulu nih Pak. Ya. Pertanyaannya dicatat dulu nih Bang Apin. Iya ya udah pen. Bagaimana sekiranya kelanjutan upaya dari kedua organisasi dalam kesejahteraan anggotanya? Apakah sekiranya bisa nantinya kedua organisasi mengedukasi Cabut aja ya. dan mengedifikasi anggotanya agar terjadi pemerataan dalam pembuatan akta pada masing-masing provinsi dan kabupaten atau kota? Ayo Pak, mungkin di sini saya sekalian bertanya, sekalian mau ngajak diskusi kepada peserta yang masih tinggal di seminar ini. Maaf Pak Alvin, untuk pertanyaannya Ya. singkat saja, karena waktu tinggal berapa menit lagi. Jadi Oke Pak, saya coba mau mohon closing. dijawab aja Tunggu. yang mungkin bisa didiskusikan atau yang mau tambahkan nih? dijawab gitu. Izin dong. Boleh Pak menambahkan? Gini Mas, sebenarnya kita terlalu lebar sih sebenarnya dari tidak out of topic tapi terlalu lebar jadinya pembahasan kita.
Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu seolah-olah Mas mewakili dari IPAT. Seharusnya pertanyaan diskusi ini poinnya adalah apakah setuju dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan itu diadakan uji material. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah kita Ya, ini saya yang sepakat itu. membuat Pertanyaan demo. saudara Alvin ini sudah meluas ini. Iya, mewakili IPAT gitu loh. Jadi jawaban yang diharapkan bukan mewakili IPAT. Kita ini diskusikan Iya. apakah Iya. poinnya, apakah setuju dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, diajarkan uji material. Karena uji material ini diperlukan juga suara untuk yang mewakili ALB ini dan IPAT gitu loh Mas. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu disimpan, tapi kita diskusikan. Poinnya adalah menemukan rumusan-rumusan yang bakal diangkat untuk menjadikan uji material. Setuju atau tidaknya, itu yang diperlukan menurut saya. Terima kasih. Atau jangan-jangan ini saudara Alvin ini dari IPAT ini, tidak dari ALB. Begini ya saudara Alvin, saya mungkin sebenarnya ini tidak terlalu ngambang. Kalau kita mengkaji setuju tidak setuju satu hal yang baru gitu kan, satu kewenangan, satu kebijakan yang baru. Setuju tidak setuju kita tuh akan mengkaji apa feedbacknya ke depannya. Sebagai kita calon notaris atau PPAT, apakah ada feedback yang diberikan oleh ini atau IPAT sendiri, kedua organisasi tersebut? Mungkin kalau bagi saya Pak ya, setuju tidak setuju saya tergantung dari feedback ke depannya. Apakah kita dijamin untuk kebebasan finansial kita sebagai notaris atau PPAT? Toh nantinya kita jadi notaris PPAT, kan nggak langsung kita bisa berpenghasilan. Iya kan? Mohon maaf saudara Alvin. Terkait masalah feedback yang saudara katakan tadi, berarti saudara setuju untuk melakukan yang namanya uji material terhadap materi muatan yang diatur oleh peraturan menteri ini? Kalau saya uji material setuju, tapi apa salahnya untuk mediasi dulu Pak? Gitu. Mediasi nanti ketemu titik temu ya kan? Apakah feedback ke depannya kan perlu kita tanyakan. Untuk IPAT ya sendiri kan, apa feedback ke depannya? Justru begini Mas Alvin, kalau untuk masalah diskusi itu kita sudah melakukan upaya pada saat kita melakukan seminar pengumpulan poin. Pada saat itu saya sudah bertanya juga kepada sekretaris ini terkait masalah permasalahan ALB Ikatan Notaris Indonesia ini. Jadi beliau mengatakan bahwasanya dengan adanya peraturan perkumpulan tadi untuk meningkatkan kualitas jabatan notaris, narasi-narasi itu yang selalu diulang oleh PP ini, bahwasanya calon notaris harus melakukan yang namanya mengumpulkan poin, ALB, itu semua untuk meningkatkan kualitas jabatan notaris. Bahkan narasi-narasi itu sampai berulang kali pada saat melakukan seminar pengumpulan poin, dia tetap menggaungkan hal itu gitu. Jadi percuma kita melakukan diskusi masalah dengan PP ini. Makanya jalan satu-satunya ketika saya memberikan pembahasan tadi, makanya uji material inilah yang jalan satu-satunya ketika misalkan keinginan kita, kehendak kita itu hak-hak kita itu memang dihambat oleh organisasi kita sendiri dan juga peraturan Menteri Hukum dan HAM, maka dari itu kita melakukan yang namanya uji material. Karena uji material itu yang memiliki kekuatan eksekutorial terhadap keresahan-keresahan kita yang kita tuangkan di dalam permohonan uji material itu gitu. Oke, baiklah. Kalau gitu pendapat Al-Qasa Akbar, mungkin saya sebenarnya saya itu dari awal tuh nggak setuju Pak untuk kebijakan kayak gitu. Bapak Alvin, karena waktunya sudah habis. Ya, satu suara kita Pak Alvin. Sudah habis. Saya akan menutup. Intinya aja nih Pak, intinya aja nih. Intinya aja nih. Halo? Boleh izin Pak? Halo? Ya boleh. Ya kalau pendapat dari Al-Qasa Akbar tadi saya sangat menerima. Sebenarnya saya pribadi tidak setuju atas banyak tetek bengek kayak gitu kan. Toh ke ujung-ujungnya organisasi kalau kita mau masuk penjara ya masuk penjara kan kalau salah dalam melakukan pekerjaan kan. Itulah Pak.
Mungkin itulah dari saya. Kalau saya pribadi sebenarnya tidak setuju untuk itu. Berarti saya mendukung uji material ya Pak ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan permohonan maaf jika memang diskusi kita pada malam ini tidak berjalan dengan baik karena kondisi internet di sini agak sedikit buruk untuk hari ini. Saya juga mohon maaf jika memang dalam diskusi ini ada kata-kata saya atau perilaku saya yang kurang menyenangkan. Misalnya Saudara Kausar Akbar itu ada kendala dalam hal finansial, nanti bisa koordinasikan aja nanti dengan itu Ya. peserta Ya, terima kasih. Zoom-nya nanti kalau ada yang mau itu. Oke, terima kasih untuk dirinya. Oke, saya akan tutup diskusi kita malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.